pertanian sebenarnya adalah panglima. Jadi harus menjadi panglima kedaulatan sebuah negara. Jadi yang harus kita pikirkan, jadi menjadi petani adalah sudah bela negara sebenarnya, ya kan? Di sisi lain nilainya sudah ibadah. Kita nanam ini memang kalau sudah diniatin ibadah, ini udah ibadahnya plus-plus nih kan, dimanfaatkan banyak orang segala macam. Nah itu satu hal motivasi yang membuat saya sendiri yang harus lebih semangat. Perkenalkan, nama saya Fatullah, salah satu penggiat aquaponik di Indonesia. Nah, aquaponik saya ini tepatnya ada di kebun Agrobus Letong. Nah, aquaponik ini saya kembangkan pada tahun 2010. Jadi hingga sampai sekarang. Jadi kita concern di aquaponiknya. Saya sesungguhnya nggak sabar sebenarnya terkait dengan informasi pertanian yang ada di negara kita sebenarnya. Baik persoalan bagaimana orang-orang tua kita terkait dengan produksinya, hasil produksinya, dan bagaimana daya jual beli hasil produksi itu sendiri. Itulah kemudian yang membuat saya harus berpikir, padahal sebenarnya saya ini sebenarnya jurusannya sebenarnya bukan pertanian, jurusan hukum. Namun dari deretan pengalaman orang tua kita tadi itu menggerakkan saya terutama untuk mencoba untuk melirik apa itu pertanian dan apa di dalamnya terkait dengan bagaimana seputar pertanian itu. Kalau masa konvensional atau seperti zaman-zaman konvensional, sepertinya saya sebagai generasi milenial kayaknya nggak sanggup harus memperhatikan pertaniannya itu. Oleh sebab itu muncullah satu ide bagaimana pertanian itu harus satu mudah pengelolaannya, ya kan? Terus memudahkan pengelolaannya. Lalu selain mudah adalah terkait dengan pasarnya itu juga mudah. Sebenarnya leluhur kita dulu sebenarnya pertanian kita sebenarnya integrasi. Jadi kalau hari ini beraquaponik itu sebenarnya adalah karyanya leluhur kita dulu yang konvensional. Begitu nanam padi ini ada ikannya. Nah, aquaponik ini saya gandrungi untuk apa ya, back to nature, kembali ke alam atau kembali ke zaman dulu lagi. Bagaimana kita ingin bertani tapi berupaya dengan cara yang mudah. Nah itu. Ya, jadi kalau ngomong perkembangan aquaponik, ya ini aquaponik saya dirikan sekitar tahun 2010 hingga sekarang. Nah, perkembangannya yang pasti bertahap tapi pasti. Aquaponik ini sempat dipandang sebelah mata, nyebut dengan beberapa orang bahwa ngapain harus capek-capek nanam kalau di pasar banyak gitu kan. Nah itu saya menanggapi hal kayak gitu sebenarnya itu soal mentalitas sebenarnya itu. Nah kita kini sebagai mentalitas petani yang memang nanti ke depan mau fokus produksi, ya kan. Nah sehingga jawaban itu kita anggap sebagai sebuah tantangan baru saja. Nah walhasil begitu corona datang 2-3 tahun yang lalu ini, yang sekarang masih berjalan, ini menghentakkan kesadaran banyak orang bahwa pentingnya bercocok tanam, artinya pentingnya pertanian itu sendiri. Kalau ke depan, saya kira ketika manusia yang hidup ini semakin banyak kesadaran semakin tinggi, tentu dia akan memilih makanan apa saja yang akan dikonsumsi. Nah, makanan yang pilihan ini adalah kategorinya adalah organik, ya. Organik ini sebenarnya dia itu dibangun dari nutrisi yang memang organik, bukan kimia sintetis, ya kan? Jadi dia bersifat alami. Nah ternyata kenapa sih kok butuh alami gitu ya? Ternyata itu kalau pendeteksian saya bahan-bahan konsumsi yang kita diproses dari organik itu ternyata lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah begitu mudah dicerna, paling tidak di dalam tubuh kita ini terjadi kesesuaian, sehingga tidak terjadi hambatan, sehingga nanti mudah untuk melakukan aktivitas sehingga jauh lebih sehat.
realitas kegiatan kita itu melihat tumbuh kembang ya. Kalau saya itu melihat tumbuh kembang. Jadi awalnya misalnya benih, begitu ditaruh di dalam media, ditutupin sedikit, besok 2-3 hari udah tumbuh. Itu pertama. Itu sebenarnya bagian dari hiburan kita untuk melihat bahwa ternyata kehidupan ini ada sesuatu yang menarik. Itu satu hal. Terus saya bayangkan, ini benihnya 1-2. Padahal tanaman itu kalau ngeluarin benih itu beribu-ribu. Contoh misalnya kalau ini keterkaitannya dengan apa ini? Misalnya tomat. Tomat ini begitu dia matang ternyata dibelah itu bijinya sangat banyak. Saya membayangkan satu begitu ditanam lagi, satu buah biji pecah lagi itu bisa ratusan. Bayangkan kalau saya punya ratusan buah berarti berapa benih itu? Ya kan? Nah itu berapa lagi? Itu satu. Yang kedua dari sisi kalau karena ini aquaponik ya, ini contoh misalnya ada ikannya itu. Ikannya itu telurnya saja itu sekian banyak. Beribu-ribu. Saya sempat membayangkan kalau ini benar-benar keurus harusnya menjadi sebuah lipatan. Nah akhirnya saya meyakinkan diri bahwa sepertinya ini jauh lebih menarik daripada sektor lain. Kira-kira gitu. Pertama, yang kedua adalah apa yang kita produksi ini adalah bahan yang selalu dibutuhkan banyak orang. Ketika manusia itu masih butuh hidup, butuh makan. Nah kita ini berada dalam satu zona atau satu kaplingan di mana kita sedang berada dalam posisi untuk memproduksi bahan pangan. Bicara modal, sebenarnya memang jauh karena berteknologi ya. Nah, tapi teknologi ini sebenarnya adalah ingin menyelesaikan kesulitan-kesulitan di saat konvensional. Sebenarnya konvensional terasa apa? Modalnya sedikit, tetapi resikonya sangat besar. Contoh misalnya padi saat musim hujan, pada saat mau panen ternyata tenggelam, ya nggak jadi panen. Itu berapa itu, kan kerugiannya? Itu artinya modalnya juga sama-sama besar. Terus pengendalian hama, ya kan? Nah, teknologi ini memang terkesan agak sedikit modalnya lebih tinggi. Namun, satu catatan. Contoh misalnya aquaponik 1000 meter itu bandingannya kalau konvensional itu sama dengan 1 hektar. Nah, mau ngelola 1 hektar apa 1000 meter? Kan begitu. Nah, saya pikir lebih mudah mengelola 1000 meter daripada 1 hektar. Nah, saya kira 1 hektar harus beli sekian berapa per meter. Kalau ini 1000 kan? Nah, saya kira biaya tingginya ini adalah untuk lebih menjamin produk yang baik dan kepastian panen itu sendiri. Nah, itu sebenarnya. Ya, selama ini saya panennya itu antara sayur sama ikan di aquaponik ya. Setiap hari jualan sayur, jualan ikan, setiap hari juga jualan sayur. Jadi karena ini kebutuhan sehari-hari, saya kira untuk sementara waktu ini masih bisa menopang untuk hidup saya. Saya kira gitu. Jadi saya sudah 10 tahun ini nggak megang apa-apa kecuali di pertanian itu sendiri. Metode saya dengan keterbatasan teknologi yang saya pahami, saya memetakan aquaponik ini itu ada 2 hal. Yang pertama, tanaman yang memang bisa ditanam di pipa-pipa seperti ini, ya kan? Berikutnya, tanaman yang tidak bisa ditanam di pipa-pipa seperti ini baru ditanam di pot-pot. Saya menyebutnya internal system, ini external system, ya kan? Jadi ini di luar. Nah, eksternal itu selalu dominasinya drip irigasi. Tekniknya drip, sistem tetes, ya kan? Nah, kalau saya nanam ini tomat ada di sini, kayaknya kurang bisa berkembang. Kata kuncinya di perawatan aquaponik itu sebenarnya sangat mudah sebenarnya ya. Yang pasti kalau di aquaponik karena ini basisnya ikan, nutrisinya dari kotoran ikan ini untuk tanaman untuk nutrisi ke tanaman, maka dia pasti akan menghasilkan limbah namanya sedimen. Maka dia dibutuhkan filter. Nah, filter itu nanti ada penjelasannya, ada mekanik, ada biologis gitu ya. Nah, nanti tinggal dibersihkan saja di filter-filter itu. Supaya apa? Supaya gumpalan-gumpalan tadi itu tidak ikut naik untuk mempengaruhi kestabilan akar untuk menyerap nutrisi. Media yang saya tawarkan di kebun kita itu, di Agrobiosetong itu medianya pasir merah. Ini kan, kalau kita lihat itu pasir merah ini. Ini baik di internal maupun eksternal itu pakai pasir merah, ya kan? Nah, ini kalau di luar negeri itu kalau melihat secara tekstur itu kayak hidroton namanya, mirip kayak hidroton, tapi ini beda. Nah, media ini sangat memiliki kemampuan
daya serap yang cukup bagus, sehingga nutrisi itu diserap sama dia, baru nanti kayak semacam kapiler gitu, kayak ada kapiler, jadi dia nyerap dari bawah baru nanti ketemu akar. Nah itu, jadi media ini saya lebih dominasi pasir merah. Suka dan duka. Sukanya tadi itu ya ketika kita panen, wah ada sirkulasi ekonomi kan kalau udah panen. Apalagi kalau sudah mulai berpikir kalau satu hari itu sekian kilo, ya kan, 1 bulan berapa kilo. Ini sudah senang gitu kan. Nah itu sangat bahagia. Nah awal-awal terutama nih dukanya itu awal-awal berakuaponik, kita beli ikan, jenis ikan ini. Ternyata ikan ini ada banyak kematiannya. Nah, ini tantangannya. Kenapa kok mati gitu ya? Baru kita carikan solusinya. Oh, ternyata ikan ini jenisnya harus membutuhkan oksigen lebih banyak. Yang satu hal lagi tidak perlu banyak oksigen. Nah, gitu kan? Nah, suka dukanya itu ketika menghadapi ini tantangannya itu ikan misalnya awal-awal banyak kematian. Terutama gurame misalnya gurame itu sistem sudah bagus saya kira. Tapi begitu musim hujan terlibat begini, dia suka korengan ya. Nah, artinya nanti dia akhirnya banyak kematian. Nah, dari kumpulan duka tadi itu, karena saya salah satu suka dengan tantangan itu, saya harus menemukan jawabannya. Dan untuk yang korengan tadi itu, saya temukan bahwa ternyata saya kasih bioenzim, ternyata bisa sembuh. Terus sistem-sistem yang tidak cocok kita temukan caranya baru cocok. Di situ kepuasan yang saya dapatkan setelah menyelesaikan banyak tantangan dan duka-duka tadi itu. Nah gitu, karena saya juga backgroundnya pesantren, bahwa pertanian sebenarnya adalah panglima. Jadi harus menjadi panglima kedaulatan sebuah negara. Jadi yang harus kita pikirkan, jadi menjadi petani adalah sudah bela negara sebenarnya, ya kan? Di sisi lain nilainya sudah ibadah. Kita nanam ini memang kalau sudah diniatin ibadah, ini udah ibadahnya plus-plus nih kan, dimanfaatkan banyak orang segala macam. Nah itu satu hal, motivasi yang membuat saya sendiri yang harus lebih semangat itu ya. Yang kedua, sembari menjalankan dunia pertanian ini, insya Allah di ujung itu ada yang bisa kita tuai.